Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmansyah dengan NIM 200512141003 dari program studi Sistem Informasi kelas 2020A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses untuk membagi atau memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil lagi. Biasanya pemecahan network terjadi pada jaringan yang besar. Tujuan dari subnetting: yang pertama, untuk mengurangi lalu lintas pada jaringan, sehingga tidak terjadi tabrakan antar jaringan yang membuat kebingungan antar jaringan. Yang kedua adalah pengelolaan jaringan yang sangat sederhana. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja jaringan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai simulasi dari subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi untuk kali ini yang saat ini yaitu mengenai simulasi subnetting. Yang pertama saya akan end device yaitu PC-nya. Di sini saya akan menggunakan sebanyak 6 PC. Ini pertama yaitu PC 1, PC 2, PC 3, yaitu ini adalah PC 4, PC 5, dan PC 6. Selanjutnya yaitu kepada menggunakan network device, kita akan memilih switch, membutuhkan sebanyak 2 switch 0-nya dan switch 1 di sini. Setelah itu kembali ke network device, yaitu akan router, pilih satu router di tengah-tengah. Pada setiap 3 PC akan terhubung pada satu switch, yaitu PC 1, PC 2, PC 3 akan terhubung pada switch 0. PC 4, PC 5, dan PC 6 akan terhubung pada switch 1. Sedangkan pada kedua switch ini akan terhubung pada satu router di atas. Kita langsung hubungkan, yaitu PC 1 kepada switch 0, PC 2 kepada switch 0, PC 3 kepada switch 0, lalu PC 4 ke switch 1, PC 5 ke switch 1, dan PC 6 ke switch 1. Dihubungkan lagi, yaitu tadi switch 0 terhubung pada router, dan switch 1 pun juga terhubung pada router. Lalu kita klik routernya, kita pilih config, yaitu di sini ada 2, yaitu fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 1/0. Di sini saya akan mengisi fast ethernet 0/0, yaitu pada switch 0. IP address-nya saya isi dengan 192.168.1. Saya isi 12. Mengapa 12? Di sini sebetulnya itu terserah mau diisi 12, 10, atau 30 pun juga tidak masalah. Untuk subnetnya langsung muncul, yaitu 255.255.255.0. Untuk 0-nya kita ganti 190. Dan pada port statusnya kita on kan. Untuk selanjutnya adalah fast ethernet 1/0, yaitu pada switch satunya. Untuk IP address-nya saya isi 192.168.1.126. Untuk subnet max-nya langsung muncul, yaitu dengan 255.255.192. Untuk port statusnya kita on kan. Setelah sudah, lalu kita silang, langsung menuju ke PC 1. Untuk PC 1 kita desktop untuk mengisi IP konfigurasinya.
Untuk IP address-nya kita isi dengan 192.168.1 dan 1. Terserah untuk di akhirnya yaitu 1 atau 11 atau berapa terserah. Di sini saya mengisi 1. Untuk subnextnya juga langsung muncul yaitu sama dengan 255.255.255.0 dan titik 0-nya ini kita ganti menggunakan 192. Di PC1 saya akan mengisi default gateway-nya. Saya kasih default gateway untuk 192.168.1.12. Untuk default gateway sesuai dengan pada router pada fast ethernet 0 per 0 yaitu pada switch 0-nya yaitu menggunakan 192.168.1 dan 1.2. Lanjut ke PC2, kita isi desktop, IP konfigurasinya kita isi IP address-nya 192.168.1.2. Subnetnya juga sama, di akhir kita ganti dengan menggunakan 192. Di PC2 saya akan memberi default gateway-nya yaitu 192.168.1.12. Sama ya antara default gateway PC1 dan PC2 yaitu di akhir menggunakan 12. Untuk yang PC3 konfigurasinya 192.168.1. Untuk IP subnetnya juga sama 192. Untuk di PC3 saya tidak akan memberi default gateway seperti itu. Untuk selanjutnya lanjut ke PC4, IP konfigurasi IP address-nya 192.168.1.65. Default gateway-nya sama, kita ganti di akhir menggunakan 192. Pada PC4 saya kasih default gateway-nya yaitu dengan alamat 192.168.1.26. 126 yaitu pada tadi Ethernet 1 per 0 yaitu pada switch 1 sudah sesuai dengan itu yaitu di akhir menggunakan 126. Pada PC5 saya akan mengisi address-nya 192. Saya di PC5 tidak akan memberi default gateway-nya. Pada PC6 desktop IP konfigurasi 192.168.1.67. Subnetnya sama, di akhir kita kasih 192. Setelah semua sudah kita IP setiap PC kita sudah IP konfigurasi dan setiap dan routernya juga sudah diisi untuk fast ethernet. Kita selanjutnya ke simulasi yaitu kita edit filternya. Yang kita butuhkan hanyalah IGMP. Kita hilangkan ARP-nya, DNS, BGP, IGRP, OSPF, DHCP, HSRP, dan RIP. Setelah sudah kita silang. Untuk pertama kita kasih simbol BDO ke PC1 dan PC3. PC1 akan berjalan di switch 0-nya dan langsung menuju ke PC3. Tidak melewati router karena PC1 dan PC3 masih dalam satu jaringan. Lanjut PC3 akan kembali ke switch dan switch kembali ke 0 dan PC1. Sudah terdapat tanda centang yaitu bertandakan
pengiriman berhasil antara PC1 dan PC3. Bila sudah, kita delete, kita coba lagi untuk simbol PDU-nya. Kita coba di PC1 ke PC4, yaitu melewati router. Pertama kita berjalannya, PC1 berjalan ke switch. Setelah berjalan ke switch langsung menuju ke router. Memang seperti ini, terjadi kegagalan. Kita coba lagi simbol PDU dan PC4. Kita coba lagi ke PT switch pada PC1, berjalan ke router berjalan ke PT switch 1, yaitu pada switchnya PC4, dan PC4 akan terkirim pesan dari PC1 yang terdapat pada switch 1. Berjalan lagi PC4 ke switch 1, switch 1 menuju ke router switch 1 dan kembali ke PC1. Terdapat tanda centang yaitu bahwa pengiriman berhasil. Kita coba lagi pada PC2, yaitu PC2 yang menggunakan default gateway dan PC5 yang tidak menggunakan default gateway. Kita coba menuju ke PC1, akan mati router. Yang terjadi kesalahan, kita coba lagi, delete simbol PDU dan PC5. Kita coba melatih PC switchnya PC2 melatih router, itu akan melatih switch 1 PC5. Terjadi tanda silang bahwa di PC5 tidak bisa terkirim karena tidak terdapat default gateway-nya. Jadi seperti itu. Kita delete, kita coba lagi. Akan mencoba PC3 menuju ke PC6. Sesama tidak menggunakan default gateway. Kita coba. Ternyata tidak bisa, terjadi error, langsung menuju ke switch seperti ini. Jadi untuk PC3 menuju ke PC6 tidak bisa karena sesama dari PC3 dan dari PC6 sendiri tidak memiliki default gateway untuk proses pengirimannya. Setelah itu kita menuju ke real time lagi, kita menuju ke PC, kita confront untuk mengecek. Kita klik tracer yaitu 192.168.1. Di sini saya akan mengecek yang tadi, yaitu percobaan pertama kepada PC3. Bagaimana hasilnya? Ternyata berhasil. PC1 menuju ke PC3. Kita coba lagi, yaitu tadi PC1 mengirimkan ke PC4, yaitu dengan alamat 192. Ternyata berhasil, yaitu pada PC1 menuju ke PC4 dengan alamat di belakangnya yaitu 65 tadi di sini. Pada PC1 menuju PC3 dan PC1 menuju ke PC4 berhasil terdeteksi. Untuk ke PC2-nya kita coba, yaitu tadi PC2 mengirim ke PC5 yang tidak menggunakan gateway. Apakah berhasil untuk dilihatnya? Tracer 92.168.166. Lihat pada proses pengiriman PC2 melalui ke router langsung menuju ke PC5 berhasil. Namun pada request time-nya berhenti pada di PC5, yaitu karena PC5 tidak menggunakan
gateway seperti itu. Akan selanjutnya akan seperti ini terus, request, timeout, terus hingga beberapa step. Langsung kita klik saja, langsung kita cek pada PC3 prompt. Kita cek tadi itu ke PC6 sesama tidak menggunakan default gateway-nya. Reset 192.168.167. Kita cek otomatis pada proses pertama, yaitu kita kasih pesan pada PC3 dan PC6, tidak akan terjadi apa-apa, akan terjadi request timeout karena pada PC3 sendiri sudah tidak menggunakan default gateway, apalagi kita kirim yang sesama tidak menggunakan default gateway, jadi sama-sama akan terjadi request timeout. Seterusnya akan seperti ini hingga beberapa, dan seterusnya 3, dan seterusnya akan mengalami request timeout. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi subnetting. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, yaitu mengenai penjelasan dan simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.